Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dan Sosial, mahasiswa Universitas Matlaul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau pendekatan institusional. Pendekatan legal atau pendekatan institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridis. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Sebab-sebab kemunculannya: 1. Sifat deskriptif dan ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. 2. Ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber dan Tucker Carlson, antropologi dan psikologi. 3. Di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi permasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik. Kritik dalam pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis. Poin-poin dalam pendekatan perilaku. Pertama, berkembang pada tahun 1950-an setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. 2. Politik harus mengamati proses, karena itu fokus kajiannya adalah perilaku manusia yang sebagai suatu gejala yang dapat diamati. 3. Cakupannya bukan hanya perilaku seseorang, tetapi juga pada kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi masyarakat, kelompok elit, gerakan masyarakat politik. 4. Memiliki sifat multidisiplin. 5. Menggunakan prinsip-prinsip ilmu alam untuk memahami politik. 6. Melahirkan teori sistem politik. Pokok-pokoknya dalam suatu credo of reference sebagai berikut. Pertama, dalam usaha mengadakan penelitian empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi. 2. Pendekatan perilaku secara terselubung bersifat konservatif sebab terlalu menekankan keseimbangan dan stabilitas dalam suatu sistem dan kurang memperhatikan gejala perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 3. Dalam penelitian, nilai-nilai tidak boleh dihilangkan. Ilmu tidak boleh bebas nilai value free dalam evaluasinya. 4. Mereka harus merasa komited untuk aktif mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menanti serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Kebanyakan kalangan neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan borjuis dan seperti cendekiawan di mana-mana, enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Para neo-Marxis ini di suatu pihak menolak komunis dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Begitu pula mereka kecewa dengan kalangan sosial demokrat, meskipun kalangan sosial demokrat berhasil melaksanakan konsep negara kesejahteraan di beberapa negara di Eropa Barat dan Utara dan meningkatkan keadilan sosial untuk warganya, tetapi mereka dianggap gagal melakukan banyak kesenjangan sosial lainnya. Lagi pula mereka juga dilihat gagal mempertahankan nilai-nilai demokrasi karena pentingnya peran kalangan neo-Marxis ini. Berikut pokok dan poin-poin dari pendekatan neo-Marxis. Pertama, fokus kajiannya adalah kekuasaan dan politik. 2. Konflik kelas merupakan proses dialektis paling penting yang mendorong perkembangannya. 3. Tidak lagi memandang konflik kelas antara burjuis dan proletariat namun tidak memiliki fasilitas. 4. Konflik antara massa yang sedikit namun mempunyai banyak fasilitas. 5. Negara-negara mempertahankan kepentingan yang berpunya dan sedikit. 6. Dominasi harus melakukan transformasi total. 7. Neo-Marxis mendorong transformasi total dan kelas dominan mempertahankan posisi melalui
paksaan dan persuasi. Berikut 3 pendekatan yang saya baca dan saya jelaskan menurut buku Profesor Miriam Budiarjo, yaitu tentang pendekatan legal, pendekatan perilaku, dan pendekatan neomarxis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.